Pernahkah kalian merasa terjebak dalam siklus menunda-nunda pekerjaan, lalu panik saat deadline sudah di depan mata? Tenang, kalian tidak sendirian. Prokrastinasi adalah masalah yang sangat umum. Tapi, bagaimana jika kita bisa mengubah kebiasaan buruk ini menjadi senjata rahasia untuk menjadi lebih produktif? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik prokrastinasi, produktif, dan bagaimana kalian bisa menguasai waktu untuk menyelesaikan semua tugas tanpa stres. Pertama-tama, kita perlu memahami mengapa kita menunda-nunda. Ini bukan sekadar tentang kemalasan. Seringkali, ada pemicu psikologis yang lebih dalam. Dua penyebab utamanya adalah rasa takut akan kegagalan dan perfeksionisme. Ketika kita takut gagal, kita cenderung menghindari tugas sama sekali. Kita berpikir, kalau aku tidak mencobanya, aku tidak akan gagal. Di sisi lain, perfeksionisme membuat kita menetapkan standar yang tidak realistis. Kita menjadi begitu terobsesi dengan hasil yang sempurna sehingga kita kesulitan untuk memulai. Rasa terintimidasi oleh ekspektasi kita sendiri, ini membuat kita lumpuh. Selain itu, kurangnya motivasi juga menjadi faktor besar, terutama ketika tugas terasa terlalu besar atau tujuan kita tidak jelas. Mengenali pemicu ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Setelah kita tahu penyebabnya, saatnya menyusun strategi. Kunci utamanya adalah menetapkan tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, kita seperti kapal tanpa kompas. Mudah terimbang-ambing, tanpa arah. Disinilah metode SMART Goals berperan. Pastikan tujuan kalian spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, relevan, dan time-bound atau memiliki batas waktu. Misalnya, alih-alih berkata, aku mau lebih produktif, ubah menjadi, aku akan menyelesaikan 3 bab laporan ini pada hari Jumat pukul 5 sore. Tujuan yang spesifik memberi kita arah yang jelas dan memudahkan kita untuk melacak kemajuan. Jangan lupa untuk secara rutin meninjau dan menyesuaikan tujuan kalian agar tetap sejalan dengan prioritas yang mungkin berubah seiring waktu. Sekarang, kita punya tujuan yang jelas. Langkah selanjutnya adalah memprioritaskan tugas. Tidak semua tugas memiliki tingkat kepentingan yang sama. Disinilah kita bisa menggunakan alat yang sangat kuat bernama Eisenhower Matrix. Bayangkan sebuah kotak yang dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama adalah untuk tugas yang penting dan mendesak. Ini adalah prioritas utama yang harus segera dikerjakan. Kuadran kedua adalah untuk tugas yang penting tapi tidak mendesak. Ini adalah tugas-tugas strategis yang perlu kita jadwalkan, seperti perencanaan jangka panjang atau pengembangan diri. Kuadran ketiga berisi tugas yang mendesak tapi tidak penting, seperti beberapa email atau panggilan telepon. Tugas ini sebaiknya didelegasikan jika memungkinkan. Terakhir, kuadran keempat adalah untuk tugas yang tidak penting dan tidak mendesak. Ini adalah aktivitas yang harus kita hindari atau batasi, seperti scrolling media sosial tanpa tujuan. Dengan memilah tugas ke dalam matriks ini, kita bisa fokus pada apa yang benar-benar penting dan menghindari pemborosan waktu. Baiklah, kita sudah punya tujuan dan prioritas. Tapi bagaimana jika tugas yang paling penting itu terasa sangat besar dan menakutkan? Ini adalah momen di mana kita sering kembali ke kebiasaan menunda. Solusinya adalah memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Teknik ini disebut tes dekompositon. Misalnya, jika tugas kalian adalah membuat presentasi untuk klien, pecah menjadi lengkah-lengkah kecil seperti riset data, membuat outline, mendesain slide pertama, menulis konten untuk setiap slide, dan latihan presentasi. Setiap langkah kecil ini terasa jauh lebih mudah dicapai dan memberikan rasa pencapaian instan setiap kali kita menyelesaikannya. Momentum kecil ini akan membangun kepercayaan diri dan motivasi untuk terus maju hingga seluruh tugas selesai. Sekarang kita masuk ke inti dari prokrastinasi produktif. Konsep ini, yang juga dikenal sebagai structured procrastination, adalah tentang memanfaatkan kecenderungan kita untuk menunda tugas yang paling menakutkan dengan mengerjakan tugas lain yang juga penting. Begini cara kerjanya. Di bagian atas, daftar tugas kalian, letakkan tugas yang paling besar dan paling tidak ingin kalian kerjakan. Secara alami, otak kalian akan mencari cara untuk menghindarinya. Nah, alih-alih beralih ke aktivitas yang tidak produktif, seperti menonton video acak, kalian bisa mengalihkan energi itu untuk mengerjakan tugas-tugas lain di daftar kalian yang terasa lebih mudah atau lebih menarik. Misalnya, daripada mengerjakan laporan analisis yang rumit, kalian mungkin lebih memilih untuk membalas email penting
atau merapikan file di komputer. Meskipun kalian menunda tugas utama, kalian tetap menyelesaikan pekerjaan lain yang juga perlu dilakukan. Ini adalah cara cerdas untuk menipu otak kita agar tetap produktif, bahkan saat sedang menunda-nunda. Untuk membuat semua strategi ini berhasil, ada satu elemen yang tidak bisa ditawar: menetapkan deadline yang tegas. Deadline menciptakan rasa urgensi yang memaksa kita untuk bertindak. Jika suatu tugas tidak memiliki batas waktu yang jelas, kita akan cenderung menundanya tanpa batas. Buatlah deadline yang realistis untuk setiap tugas, bahkan untuk langkah-langkah kecil yang sudah kita pecah tadi. Kalian bisa menggunakan kalender digital atau aplikasi manajemen tugas untuk melacak semua deadline ini. Selain itu, coba gunakan teknik seperti teknik Pomodoro, di mana kalian bekerja intens selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Siklus kerja istirahat ini membantu menjaga fokus dan mencegah kelelahan. Dengan menggabungkan deadline yang ketat dan sesi kerja terstruktur, kalian akan membangun ritme produktivitas yang sulit untuk digoyahkan. Jadi, mari kita rangkum. Mengubah prokrastinasi menjadi produktivitas bukanlah sihir, melainkan serangkaian strategi cerdas. Mulailah dengan mengidentifikasi pemicu kalian. Apakah itu rasa takut atau perfeksionisme? Kemudian, tetapkan tujuan yang jelas menggunakan metode SMART. Prioritaskan tugas kalian dengan Eisenhower Matrix agar fokus pada hal yang paling penting. Pecah tugas-tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikelola. Manfaatkan prokrastinasi terstruktur dengan mengerjakan tugas lain yang juga bermanfaat saat kalian menghindari tugas utama. Dan yang terpenting, tetapkan deadline yang tegas untuk setiap tugas. Ingat, tujuannya bukan untuk menghilangkan prokrastinasi sepenuhnya, tetapi untuk mengendalikannya dan mengarahkannya menjadi sesuatu yang positif. Dengan latihan, kalian bisa mengubah musuh terbesar kalian menjadi sekutu terbaik dalam mencapai tujuan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga tips ini bermanfaat dan bisa membantu kalian menguasai waktu dengan lebih baik. Jangan lupa untuk mencoba menerapkannya dan lihat perbedaannya. Jika kalian suka konten seperti ini, silakan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.